Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adelia Nurasifa dengan NPM 2019-01500-706. Di sini saya akan menampilkan video praktik laboratorium konseling perorangan. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya. Kamu Iin kan yang anak kelas 12 itu? Iya, Bu, saya anak kelas 12 IPA sama dengan Oki. Sebelumnya Iin sudah pernah datang ke ruangan ini? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali saya masuk ke ruangan ini. Bagaimana kesan terhadap ruangan ini? Ruangannya lumayan adem, jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya, Bu, saya merasa takut berada di ruangan ini. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini. Iya, Bu, tapi Tidak perlu takut dan ragu untuk datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu. Nah, karena ibu di sini sebagai konselor, tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan. oh, begitu ya, Bu. Ya, menurut kamu, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah semua murid. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini, ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur, serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini, tapi saya tidak mau, Bu, jangan sampai teman saya tahu. Oh, kalau urusan itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai permasalahan kamu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu nih ya. Apa 30 menit itu cukup dalam proses konseling? Iya, Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, untuk sekarang, coba kamu ceritakan apa yang sedang kamu alami itu. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahin? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas. Coba kamu ceritakan lebih mendalam hal-hal yang membuat kamu itu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan, Bu. Dari jam 7 pagi mulai belajar di sekolah. Pulangnya saya harus les. Dan sampai rumah saya harus mengerjakan PR. Jadi, kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu saja. Iya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nanti saya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Nah, pada saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantinya dengan bangun tengah malam untuk mengerjakan tugas-tugas kamu itu? Tidak, Bu, saya bangun seperti biasanya. Jadi, meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tidak menggantinya bangun tengah malam untuk mengerjakan tugas. Iya, Bu, saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu membuat saya nyaman. Saya sadar saya seharusnya lebih rajin belajar, lebih giat, karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian. Tapi, kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang ada. Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut
gagal dalam ujian. Lalu, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut gagal dalam ujian. Iya, Bu. Kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian, Bu. Jadi, kamu merasa tertekan dalam menghadapi ujian. Iya, Bu. Saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman saya pasti akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu tadi, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu itu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal juga nih dalam ujian karena kamu tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi belajar, bukan begitu? Iya, Bu. Memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang ini. Nah, pada dasarnya kita memang mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja, apalagi di umur kamu yang sekarang ini nih. Pasti suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Nah, biasanya sih orang-orang memanfaatkan weekend untuk berlibur atau berkumpul dengan keluarga ataupun dengan sebatas jalan-jalan bersama teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan itu. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman-teman, atau menonton bioskop. Nah, dia kan sudah tahu yang membuat Iin bersemangat. Jadi, apa rencana Iin untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman, dan sesekali saya akan mendengarkan musik ketika saya mulai bosan belajar. Bagus. Kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sih ya cukup tepat ya. Dan apa kamu mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja. Saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin sih kamu pasti bisa. Kamu kan murid yang berprestasi. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya akan giat belajar agar bisa sukses dan menghadapi ujian. Wah, Ibu sangat senang mendengarnya. Antusias kamu ini seperti ini. Apa masih ada yang lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Nah, berhubung waktu juga sudah mulai habis ya, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Iin kan mengatakan bahwa prestasi Iin itu menurun karena akibat itu Iin merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Nah, kemudian dalam mengatasi masalah ini, Iin berencana untuk mengatur jadwal belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama dengan teman di hari weekend, dan sesekali Iin mendengarkan musik ketika rasa bosan itu muncul kembali. Bukan seperti itu, In? Iya, Bu. Saya akan berusaha agar kejenuhan saya bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Wah, Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana pendapat In? Bagaimana perasaan In sekarang? Saya juga senang, Bu, dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Iin lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur jadwal ulang belajar, meluangkan waktu bersama teman, jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan, dan masa sekali mendengarkan musik ketika mulai bosan. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat itu. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan Iin jangan sungkan lagi ya untuk datang ke sini jika Iin mengalami kesulitan yang lain. Terima kasih banyak, Bu, atas apa yang Ibu telah sampaikan. Saya senang dan lega. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Ya, Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.
Nah, seperti itu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.